Selamat siang Bu Suminarsi. Alhamdulillah, kabar sedikit baik Bu. Ya karena ya tadi malam lah yang saya WA Ibu itu, memang hari ini memang saya niat ketemu Ibu. Terima kasih, saya sendiri tadi malam agak kaget itu Pak Eka, ada apa kok tidak biasanya menghubungi saya. Nah, pagi ini kita nanti akan ya bincang-bincang mungkin sekitar 10 menit lah, tercairkan semuanya. Semoga saja waktu kita ini betul-betul efektif dan bisa memberikan ya unek-uneknya bisa keluar dengan baik. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya yang mungkin Ibu sangat sibuk tapi bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan saya. Sekali lagi saya terima kasih Ibu. Situasinya seperti apa ini sekarang nih? Jadi gini Bu, ini langsung saya sampaikan aja ya Bu ya. Jadi menindaklanjuti apa yang saya sampaikan tadi malam, bahwa saat ini saya mengalami dilema Bu. Ibu kan tahu sendiri kalau semester ini beliau kepala sekolah menugaskan saya ada nambah tugas lah untuk membantu kesiswaan. Sedangkan Ibu juga tahu saya guru BK. Jadi dalam tugas keseharian saya membantu kesiswaan sebagai staf kesiswaan, kemudian saya sendiri sebagai tugas pokok BK, itu saya mengalami dilema Bu. Karena tugas kesiswaan kan Ibu tahu bahwa mendisiplinkan siswa itu kan kita harus tegas. Tetapi di ilmu kebekaan saya sendiri kan bagaimana supaya bisa mendekati siswa dengan baik, merangkul supaya anak bisa curhat atau cerita dengan saya. Itu Bu. Oh, itu jadi Pak Eka merasa ada sedikit perasaan kurang nyaman atau mungkin belum nyaman karena adanya tugas tambahan sebagai membantu di kesiswaan. Nah, kalau menurut Pak Eka sendiri yang sudah ini kan sudah berjalan ya Pak Eka ini, sebenarnya seberapa tidak nyamannya itu kalau kita punya skala 1 sampai 10 misalkan, sebenarnya ini Pak Eka itu sudah merasakan di posisi mana sih? Ketidaknyamanan saya kalau dibuat skala 0 sampai 10 itu saya pada posisi 6. Artinya saya betul-betul tidak bisa kerja dengan nyaman karena kode etik kebekaan kan jelas, sedangkan tugas kesiswaan juga jelas. Saya disorot oleh teman-teman nggak bisa tegas juga, itu kan saya gimana, saya dikira nggak bisa bekerja karena teman-teman tahunya ya kalau ada anak yang kurang disiplin ya harus didisiplinkan dengan tegas. Nah, itu Bu. Nah kemudian kan Pak Eka punya ilmu kebekaan, berarti ilmu bagaimana menghadapi siswa. Nah kalau dilihat kesiswaan dengan BK berarti kan sama-sama muaranya kepada siswa. Nah menurut Pak Eka itu bisa beriringan, berjalan beriringan apa tidak? Sementara ini kalau dibilang jalan-jalan, tapi menurut saya tidak maksimal. Makanya saya sampaikan angka 6 itu tidak bisa maksimal karena misalkan salah satu tugas kesiswaan ini operasi sekolah rambut katakanlah misalnya seperti itu harusnya guru BK nggak ikut di dalamnya sebagai polisi sekolah seperti kesiswaan, itu nggak bisa. Tapi karena sudah ditugasi ya saya harus masuk kan, harus berada di situ. Maka ya sebisa kita memposisikan diri bagaimana supaya dua-duanya jalan. Itu yang menjadi pemikiran saya. Nah sekarang kondisi ideal menurut Pak Eka itu seperti apa? Menurut saya kondisi idealnya
harusnya saya tidak berada di posisi kesiswaan ya. Nanti kalau ada kasus di kesiswaan yang penanganannya model kesiswaan, bisa direferal atau dialih tangankan ke BK. Itu posisi idealnya seperti itu Bu. Nah, ketika sekarang kondisi realnya kepala sekolah memberi kepercayaan kepada Pak Eka, itu saya yakin yang namanya kepala sekolah memberi kepercayaan sudah dipertimbangkan. Berarti Pak Eka itu punya potensi untuk tetap bisa menjalankan dua-duanya. Ya. Jadi nanti kita akan komunikasi lagi dengan tim Bu. Jadi BK kan ada 4. Jadi kebetulan saya koordinatornya. Jadi nanti saya rembukan bagaimana caranya biar dua-duanya bisa jalan. Mungkin salah satunya ya kita komunikasi dulu lah dengan kesiswaan, terus kemudian dengan rekan-rekan BK bagaimana agar bisa dua-duanya bisa jalan dalam penanganan siswa melalui kesiswaan, juga dalam menangani atau mendekati siswa melalui ilmu kebekaan. Nah, ini Pak Eka sudah punya strategi, berarti kan strategi bagaimana agar dua-duanya jalan dengan baik. Apalagi Pak Eka koordinator BK, berarti punya teman-teman BK yang juga bisa nanti berperan, termasuk juga ada tim dari kesiswaan. Berarti artinya Pak Eka sudah punya strategi yang akan dilakukan, yang nantinya ternyata BK juga jalan dengan semestinya dan kesiswaan juga akan tertangani dengan baik. Seperti itu ya Pak. Iya Bu, nanti saya akan koordinasi dengan teman, bagi tugas ya. Bagi tugas artinya pada saat mungkin kita piket, mungkin berarti peran kita sebagai kesiswaan nanti dilimpahkan, setelah ditangani dilimpahkan kepada teman BK kita yang pada posisi tidak sedang piket atau memang pada posisi dengan ilmu kebekaan, biar tidak rancu atau biar tidak mengganggu. Jadi strategi yang diambil Pak Eka adalah membagi tugas dengan teman-teman rekan BK sesuai dengan jadwal mereka agar tidak bertabrakan dengan di kelasnya seperti itu ya. Termasuk juga dengan kesiswaan, dan kesiswaan juga solid begitu ya Pak Eka. Berarti ini sudah ada solusinya berarti ya Pak Eka, sudah punya solusi. Ya rencananya seperti itu. Walaupun kemarin beberapa bulan berjalan memang kita mengalami kendala. Nanti ke depan kita akan lebih mantapkan lagi dengan pembagian tugas seperti itu. Nah, kalau setelah hari ini Pak Eka akan melakukan strategi tadi, akan mencapai poinnya keberapa tadi? Kalau tadi datanya Pak Eka mengatakan masih di posisi 6 ya. Nah, kalau nanti sudah diterapkan, harapannya Pak Eka bisa mencapai ke posisi berapa sih poinnya? Dengan pembagian tugas rekan-rekan BK seperti itu, harapannya yang kondisi 6 tadi bisa menjadi 7,5 lah, bahkan bisa 8 kalau memang nanti bisa kita kompak, nanti mudah-mudahan bisa sampai posisi 8. Artinya dalam bekerja kita tidak merasa terganggu, dalam bekerja kita bisa nyaman, anak juga tidak merasa istilahnya anak merasa diuangkan lah oleh teman-teman BK, bukan sebagai kesiswaan, seperti itu. Jadi pada posisi 8 itu nanti ukurannya anak merasa solusinya masalahnya dapat diselesaikan, terus kita dalam bekerja juga nyaman. Bagus sekali Pak Eka, sudah punya cara, langkah, tinggal nanti dilaksanakan. Kemudian nanti kita mungkin bisa ketemu lagi dalam kondisi saya ingin tahu sih perkembangan harapannya Pak Eka kalau bisa sudah sampai ke poin 8, pada strateginya Pak Eka sudah bisa dilaksanakan. Dan itu tentu sangat diharapkan oleh kepala sekolah ya Pak Eka bisa menjalankan tugas di tim kesiswaan dengan baik, dan pekerjaan di BK juga ternyata bisa berjalan beriringan. Harus ada dilema yang Pak Eka. Ya, siap Ibu. Terima kasih Ibu. Nanti mungkin kalau sudah kita jalankan dalam beberapa minggu atau bulan ke depan, nanti Ibu bisa diganggu lagi ya Bu. Saya tak komunikasi lagi. Ya, siap Pak Eka. Saya tunggu hasil dari perkembangan strateginya Pak Eka. Semoga sesuai dengan yang tadi diharapkan, bisa poin yang lebih. Terima kasih Bu. Sama-sama.